Yesus, Kau telah mati dan tinggal hidup. Silakan darahmu ditebus dosamu. Layakan Tuhan, dipuji dan disembah dengan segala puji. Layakan Tuhan, dipuji dan disembah dengan segala jiwa yang melayakan Tuhan. Layakan Tuhan, dipuji dan disembah dengan segala puji. kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, untuk kami Tuhan.
melayakkan kami oleh karena darah-Mu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Kira ramata kalapasi, kira ramata, kira ramasi, kira mata, kira ramata, kira kita gitu ya man. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, berikan pujian nyanyian. Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana Maha tinggi Rajaku. Haleluya, haleluya. Pada hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersatu Tuhan. Kami boleh bersatu hati Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami siap Tuhan untuk memulai ibadah Tuhan. Engkau urapi setiap kami Yesus. Engkau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang percaya kita sama-sama katakan amin. Mari jemaat Tuhan yang merasakan minggu-minggu ini diberkati, berikan aplaus buat Tuhan, berikan sorak-sorak yang mulia. Haleluya, aku kan bangkit. Amin. Haleluya.
sorak-sorai, berikan suaramu untuk Tuhan. Ya, Tuhan, mari kita semua umat pilihan Allah, dalam panggilannya, cuma menapi jiwanya sekarang waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan, mari umat Tuhan, mari kita semua umat pilihan Allah, dalam panggilannya, cuma genapi firman-Nya. Sekarang waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan, doakan nyatakan kemuliaannya, dan nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua tidak mengaku Yesus Dia adalah Tuhan, Raja segala raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dalam panggilannya, cuma menapi firman-Nya. Sekarang waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan, doakan amin, nyatakan kemuliaannya, dan nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua tidak mengaku Yesus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Nyatakan kemuliaannya, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan, dialah Raja. Bebas, haleluya. Ya, haleluya. Ya, kalau Dia Raja, sungai sukacita senantiasa. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menyanyi dan bersuka, bersyukur di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menyanyi dan bersuka, bersyukur di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir dan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan,
sukacitamu mengalir pada Tuhan. Semua sukacita, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ada kuasa mengalir dari tempat tinggi. Karena Bapa begitu mengerti akan kehidupan kita. Silakan duduk Bapak. Kita akan berikan yang terbaik. Pekerjaan Tuhan dijalankan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Pekerjaan Tuhan dijalankan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat
tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami boleh menikmati anugerah-Mu, kami boleh menikmati kasih-Mu, kami boleh menaikkan syukur Tuhan atas segala kasih, kemurahan dan anugerah-Mu. Kami boleh memuliakan, kami boleh meninggikan nama-Mu. Kami percaya pada pagi hari ini kuasa-Mu mengalir dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Engkau hadir pada pagi ini. Engkau akan nyatakan mujizat-Mu, Engkau akan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini kami boleh ada di dalam ibadah, dan terlebih kami boleh ada menikmati perjamuan yang kudus, di mana tubuh dan darah-Mu akan menunggal dalam hidup kami, memberikan kekuatan, menyembuhkan hati kami, memulihkan yang terluka. Kami bersyukur pada pagi ini, kami bangga memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara apapun. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Kami percaya setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan akan jamah dari depan sampai belakang, sampai yang di atas. Engkau akan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau akan nyatakan mujizat-Mu di tengah-tengah pada saat pagi hari ini. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan hati kami. Kami datang kepadamu, kami mencari Engkau, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami berdoa pada pagi ini di tengah-tengah ibadah, di mana Ibu Gembala kami ada di tempat ini Tuhan. Dia tetap mencari Engkau, dia tetap memprioritaskan Engkau di dalam segalanya, di dalam kelemahannya, di dalam sakit penyakitnya Tuhan. Dia tetap mencari Engkau dan beribadah kepadamu. Mari Tuhan, melalui setiap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah firman-Mu yang berkuasa itu menjamah Ibu Gembala kami, dan mujizat pasti terjadi, kesembuhan pasti terjadi, karena Allah kami Allah yang hidup di dalam Yesus, yang penuh kuasa. Engkau yang telah menanggung segala dosa dalam hidup kami, dan bilur-bilur-Mu itulah Tuhan yang akan menyembuhkan dari setiap sakit penyakit yang dialami Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami menikmati kebenaran firman-Mu pada pagi ini, kami membawa setiap persembahan-persembahan jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika tangan jemaat-Mu memberikan untuk rumah Tuhan di tempat ini, kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang melimpah untuk seluruh keluarga rumah tangga jemaat-Mu. Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati seluruh keluarga jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sebentar akan menaburkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu melalui setiap kebenaran firman-Mu. Hikmat-Mu akan tercurah pada pagi ini untuk hamba-Mu, sehingga setiap jemaat-Mu boleh mendapat kekuatan yang baru. Terlebih kami boleh masuk di dalam perjamuan yang kudus. Kuduskan, sucikan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang akan ambil bagian pada pagi ini. Karena kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu ketika menunggal dalam hidup kami, ada perkara-perkara yang besar akan Tuhan sediakan untuk seluruh jemaat-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan, untuk saudara Laksana yang mau ikut ujian PNS, mari Tuhan. Ini anak-Mu, apapun
Setiap rancangan anak-Mu, Engkau akan campur tangan Tuhan. Apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan akan memberkati anak Laksana ini Tuhan. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan pengetahuan, kepandaian, kecerdasan, sehingga apapun yang dihadapi, dia boleh mengalami keberhasilan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah menyiapkan hati kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Hendra. Waktu dan mimbar kami serahkan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini saya boleh berada di hadapan Bapak Ibu saudara. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk pagi hari ini kita akan bersama-sama memasuki bulan yang baru, ya. Kita sudah memasuki di bulan Oktober. Kita bersyukur kita boleh melewati bulan September yang tentu penuh dengan berkat, dan kita akan memasuki bulan Oktober dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan tetap ada dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali perenungan kita pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu saudara mulai ayat 1 sampai yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Pasal ini bukan pasal yang asing untuk kita. Kita semua sangat paham dan mengerti. Namun yakin dan percayalah setiap kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari selalu diberi pewahyuan yang baru dalam hidup kita, dan selalu diberi pengertian yang baru ketika kita sungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan segenap hati jiwa kita. Tema renungan kita pagi hari ini,
dipulihkan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, worship leader tadi katakan bahwa kita hidup mengalami masalah dan persoalan. Dan tentu kita semua ingin hidup kita dipulihkan. Kata dipulihkan ini adalah mengembalikan sesuatu pada posisinya. Ya. Jadi kata dipulihkan ini berbeda dengan kata reformasi. Kalau reformasi itu merombak segala sesuatu yang ada, merubah segala sesuatu yang ada, itu reformasi. Tetapi dipulihkan itu adalah dikembalikan dalam kondisi yang mungkin sudah lama, ya, dan perlu dipulihkan, dikembalikan sesuai dengan fungsinya. Nah, kita juga bersyukur tentunya hari-hari ini kalau pandemi COVID sudah dikatakan cukup melandai. Dan kita bersyukur kita akan segera memasuki new normal. Kita punya keyakinan bahwa Tuhan memulihkan bumi, Tuhan memulihkan negeri kita, ya, sehingga kita akan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa dalam Kisah Para Rasul ketika Petrus menyembuhkan orang lumpuh, seolah-olah itu menjadi sesuatu yang menakjubkan dan membuat orang tercengang. Seperti ketika kita melihat sebuah sulap. Bapak Ibu saudara pernah melihat sulap tentunya. Dan ketika pesulap itu melakukan trik-trik sulap itu, seolah kita juga kagum. Seolah-olah tukang sulap itu punya mantra yang ketika dia katakan bim salah bim, dia katakan hilang, hilang. Kemudian dia katakan juga bim salah bim, jadilah burung merpati, maka muncullah burung merpati. Seolah-olah bahwa ada satu perkataan yang menjadi kata kunci pesulap itu dengan mudahnya ketika dia katakan bim salah bim, muncul burung merpati. Kalau perkataan itu, kalau kata kunci itu bisa kita tirukan, betapa enaknya dalam hidup kita. Ketika kita sulit, ketika kita mengalami kesulitan keuangan, ketika kita susah, katakan bim salah bim, lalu datanglah uang segepok dalam hidup kita. Wow, betapa enaknya Bapak Ibu saudara. Namun tentu kita tahu bahwa yang namanya trik sulap itu dikatakan hanya sebuah penipuan mata sebetulnya. Ya, jangan pernah percaya dengan sulap. Itu hanya sebuah trik yang menipu penglihatan kita sebetulnya. Jadi kata kunci yang dikatakan bim salah bim itu tidak ada kuasanya sama sekali. Mungkin kita berpikir loh, pandainya pesulap itu ketika dia katakan bim salah bim kok bisa hilang kertas yang dipegangnya, bim salah bim kok bisa keluar merpati dari kardus dan sebagainya. Ternyata itu hanyalah sebuah, Bapak Ibu saudara, trik yang menipu. Bapak Ibu saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya, namun ketahuilah bahwa kita sebetulnya kita punya kata kunci yang betul-betul bisa kita kerjakan dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki kata kunci yang betul-betul berkuasa, yaitu dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu saudara. Itulah kata kunci yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita sungguh-sungguh katakan, bukan sekedar perkataan yang biasa, bukan perkataan yang kita katakan sebagai kebiasaan, bukan. Namun benar-benar sebagai orang yang percaya, kita diberi kata kunci yang luar biasa. Kata kunci yang berkuasa itu dalam nama Yesus. Bahwa nama Yesus itu benar-benar berkuasa. Nama Yesus itu Bapak Ibu saudara benar-benar berkuasa. Maka sebagai orang yang percaya, mari kita semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, supaya kita menikmati anugerah Tuhan, supaya kita merasakan kuasanya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dua hal yang ada di dalam perikop ini, dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-10.
Mengapa orang lumpuh yang dikatakan lumpuh sejak lahir, ya, dalam ayat 2 itu dikatakan di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Sebagai orang-orang yang percaya, kita punya kata kunci dalam nama Yesus. Kalau itu kita kerjakan, kita lakukan dengan segenap hati kita, kuasa Tuhan itu bekerja. Hari-hari ini sebelum pandemi kita lihat ada Pastor Andi ya di daerah Sumatera sana di Palembang yang begitu luar biasa dipakai Tuhan, menyembuhkan orang siapapun mereka. Bukan hanya orang-orang Kristen, tapi siapapun mereka yang ada di jalanan dan dimanapun, ketika mereka datang dan percaya, banyak orang melihat dan merasakan kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, kalau hidup kita mau dipulihkan, mari kita percaya dalam kuasa nama Yesus. Kita percaya karena kepercayaan itu adalah faktor yang paling penting dalam sebuah relasi. Kepercayaan itu adalah sebuah faktor yang sangat penting dalam sebuah hubungan. Baik hubungan suami istri, baik hubungan antara saudara, baik hubungan dalam bisnis, ya, pekerjaan atau apapun. Yang namanya relasi, kepercayaan itu adalah hal yang paling penting. Kepercayaan itu adalah hal yang paling utama, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sungguh-sungguh juga meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh meletakkan kepercayaan kita juga kepada Tuhan. Ketika kita berelasi dengan orang, dengan istri, suami, dan pekerjaan, kita menaruh kepercayaan kita kepada seseorang itu. Apalagi Bapak Ibu Saudara, ketika kita katakan kita percaya kepada Yesus, kita memiliki relasi dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan, maka mari letakkan kepercayaan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Kalau kita ingin merasakan kasih dan kuasa Tuhan, mari kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana kita dapat merasakan kuasa Tuhan? Kalau kita tidak menaruh kepercayaan kita kepadanya, ya, hal itu ditunjukkan dalam perikop ini, Bapak Ibu Saudara, ditunjukkan ketika Petrus, ya, ketemu dengan orang lumpuh, dan orang lumpuh tadi dikatakan lumpuhnya sejak lahir, Bapak Ibu Saudara, ya, lumpuhnya sejak lahir. Namun di sanalah dinyatakan Petrus bahwa si lumpuh itu hanya berharap setiap orang yang lewat di situ dia akan mendapatkan uang. Tujuannya hanya uang. Karena pengemis itu diletakkan, dikatakan di pintu gerbang indah. Itu adalah satu tempat yang menjadi akses orang masuk dalam Bait Allah. Sehingga setiap orang yang akan masuk ke Bait Allah selalu lewat di sana. Ya, selalu lewat di sana. Dan orang lumpuh yang dikatakan sejak lahir selalu duduk di sana, dia selalu berharap siapapun mereka yang lewat, dia akan mengharapkan mendapatkan sesuatu. Nah, hari itu dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ya, orang lumpuh itu jelas membutuhkan, ya, pertolongan. Orang lumpuh itu jelas membutuhkan, ya, rasa iba dari orang lain pada waktu itu. Dia mau mengemis, dia meminta setiap hari di situ.
di depan bait Allah. Dan dikatakan di depan bait Allah, tentu di situ adalah orang yang lewat dan orang yang masuk ke bait Allah tentu adalah orang-orang yang memiliki hidup religius. Karena mereka berjalan menuju kepada bait Allah. Maka pengemis itu selalu berharap bahwa setiap orang yang lewat, karena mereka orang-orang yang hidup taat dengan agama, pasti akan selalu memberi. Walaupun tidak semua memberi, Bapak Ibu Saudara. Ada kalanya orang lewat begitu saja, ada kalanya justru orang jemu karena setiap hari, setiap saat orang itu selalu ada di situ. Namun ketika itu, sore itu Petrus dan Yohanes masuk, ayat 3 dikatakan, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami, lihatlah kepada kami. Tentu si lumpuh ini sangat berharap. Ketika Petrus berkata, lihatlah kepada kami, lalu si lumpuh itu menatap dia dan berkata dia sudah melihat. Dengan harapan pasti dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik, pasti dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, karena orang ini menyuruh dia untuk menatapnya. Lanjut ayat 4, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. 5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu. Wah, si lumpuh ini sudah tidak tahan lagi, pasti dia katakan dalam hati, saya pasti akan menerima sesuatu yang lebih besar yang biasa dia terima dari orang-orang itu. Ya, namun perhatikan ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Bapak Ibu Saudara, kita baca dalam perbandingan firman Tuhan terjemahan yang lain, terjemahan firman Allah yang hidup, ayat 6 itu berkata demikian. Dalam terjemahan yang lain, tetapi Petrus berkata, kami tidak mempunyai uang, tetapi ada sesuatu yang akan saya berikan kepadamu. Kami tidak punya uang, dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dan seolah-olah perkataan Petrus itu membuat si lumpuh kecewa. Enggak punya uang kok suruh saya menatapnya. Namun janji Petrus dikatakan, tetapi ada sesuatu yang akan saya berikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ada sesuatu yang di luar pemikiran si lumpuh, yang hanya dipikirkan dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, dan kenyataannya hari itu si lumpuh mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Di luar pemikiran, di luar prediksi mereka, ternyata kuasa Tuhan bekerja melalui hidup Petrus. Petrus melihat orang lumpuh merasakan dalam nama Yesus ada kuasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ada kuasa yang sungguh-sungguh luar biasa. Petrus katakan kepada orang lumpuh itu dalam nama Yesus, itu bukan karena perkataan kebiasaan. Atau Petrus katakan dalam nama Yesus dengan penuh keraguan, tidak. Semua dikatakan dengan segenap hati, dengan kesungguhan. Dan disitulah ketika Petrus katakan, ya, dalam nama Yesus berjalanlah. Lalu tangannya diulurkan, mengulurkan tangan kepada si lumpuh itu, dan si lumpuh itu berjalan. Perhatikan ayat yang ke-7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dikatakan seketika itu. Seketika itu sangat cepat dan instan, ya Bapak Ibu Saudara. Seketika. Segala sesuatu yang dikatakan seketika itu sangat cepat dan instan. Seperti perempuan yang menjamah jubah Yesus. Asal saja ku jamah jubahnya, aku sembuh, karena dia percaya.
Ini yang perlu Bapak Ibu Saudara ada dalam hidup kita. Mari kita memiliki kepercayaan dalam kuasa nama Yesus. Dan seketika itu dikatakan, ayat 7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki mereka. Sekali lagi, kata seketika itu berkata cepat dan instan. Mungkin dikatakan orang lumpuh itu sudah sekian tahun, bahkan bisa jadi selama 40 tahun dia tidak pernah berdiri, tidak pernah berjalan. Seketika itu kuatlah mata kaki dan kakinya berdiri. Si lumpuh itu tidak pernah berlatih berjalan karena lumpuh sejak lahirnya. Dia selalu diusung, dia selalu dibawa. Namun hari itu ketika dia mengalami perjumpaan dengan Petrus dan dia percaya kepada nama Yesus, itulah yang membuat orang lumpuh hidupnya dipulihkan. Orang lumpuh mengalami kekuatan yang baru karena dia percaya. Hari itu kuasa dan mujizat dilihat oleh Petrus dan Yohanes dan banyak orang. Hari itu mujizat dirasakan oleh si lumpuh secara instan yang tidak pernah merasakan berdiri dan berjalan. Kuasa Tuhan bekerja. Ketika orang itu percaya dalam nama Yesus, sekalipun awalnya Petrus berkata, emas dan perak aku tidak punya. Mungkin si lumpuh itu sudah tidak punya harapan. Apa yang akan diberikan? Namun yang diberikan adalah sesuatu yang luar biasa. Sehingga Bapak Ibu Saudara, oleh karena kepercayaan orang lumpuh itu, dia disembuhkan. Ayat yang ke-16 berkata demikian, Kisah Rasul 3. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Maka ketika orang lumpuh itu bisa berdiri, dia melompat-lompat, dia melonjak-lonjak, dia kegirangan, dia memuji Tuhan. Lalu apa hasilnya? Kalau Tuhan sudah memulihkan hidupnya. Yang kedua, si lumpuh itu menyaksikan kuasa Tuhan. Dengan dia meloncat kegirangan, dengan dia memuji dan memuliakan Tuhan di dalam bait Allah, berjalan kian kemari, sehingga banyak orang melihat, loh, itu kan orang lumpuh yang biasanya duduk di depan pintu gerbang bait Allah. Dia kan orang lumpuh, tidak bisa apa-apa. Yang namanya lumpuh pekerjaannya pengemis, ya tentu dia akan mengemis selama hidupnya karena dia lumpuh. Namun hari itu dikatakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca mulai ayat yang ke-8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Seluruh rakyat, semua orang yang ada di bait Allah dan semua orang yang di situ yang belum percaya juga kepada Tuhan melihat bahwa si lumpuh itu sudah bisa berdiri memuji Tuhan. Ya, ayat 10. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah, di bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Setelah kejadian kesembuhan itu, setelah kejadian ajaib itu, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang takjub dan tercengang. Takjub itu adalah kagum tentang keindahan satu tempat, atau kagum kepada seseorang itu dinamakan takjub. Tercengang itu dikatakan terheran-heran, ya. Orang Jawa katakan gumun, sampai tercengang, sampai melotot melihat orang itu berjalan, kok iso, ya, kok bisa orang yang setiap hari lumpuh hanya mengemis, kok sekarang dia bisa berjalan, kok sekarang dia memuji-muji Allah.
Dia menjadi kesaksian yang luar biasa. Setiap orang, dikatakan seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang. Orang berpikir, Bapak Ibu Saudara, bahwa yang orang lumpuh itu ya selama-lamanya lumpuh. Tidak mungkin. Orang yang hidupnya seperti itu, orang kadang bernilai ya seperti itu, orang hidupnya nggak akan berubah. Namun ada kuasa di dalam nama Yesus. Kuasa Yesus dalam nama Yesus. Kuasa Yesus itu bukan hanya berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit, namun dalam nama Yesus, kuasa Yesus mampu memulihkan kehidupan kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan ekonomi kita, usaha pekerjaan kita, segala sesuatu Tuhan sanggup memulihkan. Maka mari kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kita bisa menikmati karya dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ingin bekerja, Tuhan ingin memakai hidup kita untuk kita menjadi saksi Tuhan. Tuhan ingin juga memakai hidup kita bukan hanya seperti si lumpuh, bukan hanya orang yang lumpuh yang dipakai Tuhan. Namun dalam hidup kita semua Tuhan ingin memakai supaya hidup kita juga menjadi saksi. Supaya hidup kita menyaksikan kebaikan Tuhan bagi orang lain. Bahwa Yesus sanggup memulihkan keadaan kita. Yesus sanggup memulihkan sakit penyakit kita. Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus sanggup menolong apapun pergumulan, apapun persoalan yang kita hadapi. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Si lumpuh yang 40 tahun lamanya tidak pernah belajar berjalan. Seketika itu, secara instan, ketika dia percaya dalam nama Yesus, dia dapat bangkit, berdiri, dan berjalan. Maka nama Tuhan perlu dimasyhurkan. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita tentu kita ingat. Waktu dulu ada seorang anak SD yang namanya Ponari ya, di daerah Jawa Timur. Dia punya batu yang ajaib katanya, yang dia bisa menyembuhkan. Waktu itu disinyalir bahwasanya dalam 1 bulan dia bisa meraup uang itu sekitar 1 miliar. Kenapa Ponari terkenal, Bapak Ibu Saudara? Apakah dia karena punya batu? Tentu bisa jadi. Namun Ponari terkenal banyak orang yang mewartakan, banyak orang yang menceritakan, oh di sana ada anak kecil yang punya batu ajaib. Semua media, cetak, televisi, internet, semua menyebarkan sehingga Ponari menjadi terkenal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana nama Yesus bisa diterima, bisa dikenal orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan, kalau kita tidak pernah mewartakan? Maka mari wartakan nama Yesus, mari wartakan kuasa Yesus dalam hidup kita, bahwa kuasa Yesus sanggup menolong siapapun mereka, kuasa Yesus sanggup memulihkan kehidupan siapapun mereka, ketika mereka mau percaya kepada kuasa Tuhan. Maka itulah yang perlu Bapak Ibu Saudara kita kerjakan. Kita semua harus menjadi saksi Kristus. Kita harus mewartakan. Jangan kalah dengan Ponari, Bapak Ibu Saudara. Yang anak kecil yang sekarang tenggelam, sudah tidak dengar suaranya orangnya seperti apa, mungkin kita juga sudah tidak kenal. Orang-orang dulu yang mungkin kalau itu pernah terjadi disembuhkan melalui batu, sekarang pun sudah nggak ingat lagi. Ya, namun nama Yesus harus kita wartakan kepada dunia supaya mereka mengenal. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa, yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kita, memulihkan keadaan kita. Dan nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Bukannya seperti kata kunci bim salah bim, tidak. Namun benar-benar dalam nama Yesus ada kuasa yang luar biasa. Maka mari Bapak Ibu Saudara, supaya orang juga bisa melihat karya Tuhan, supaya orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan, supaya mereka juga takjub dan tercengang akan kuasa Tuhan yang dikerjakan dalam kehidupan orang-orang percaya. Mari kita wartakan nama Yesus. Kita yakin dan percaya ketika kita mengalami hubungan yang baik, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan,
hidup kita akan dipulihkan. Ketika kita merindukan pemulihan dalam hidup kita, pergumulan, persoalan apapun, mari kita percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah menolong dan memberkati kita, mari kita saksikan kepada dunia bahwa kuasa Allah itu nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu, Saudara, mari kita percayakan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Bahwa setiap pergumulan dan persoalanmu di bawah kaki Tuhan, maka Dia sanggup memulihkan. Tuhan bukan hanya sanggup memulihkan orang yang lumpuh di depan gerbang Bait Indah, namun hari ini Tuhan ingin memulihkan hidup kita. Setiap pergumulan apapun, mari kita serahkan dan mari kita percaya kepada janji Tuhan. Dan mari kita siap menjadi saksi-saksi Kristus, supaya juga dunia di luar sana percaya bahwa dalam nama Yesus ada kuasa yang bekerja dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Kalau kita pelajari semua Bapak Ibu Saudara, semua orang terkagum dalam bacaan Kisah Rasul 3 ini, sampai semua orang mengikuti Petrus dan Yohanes. Dikira yang menyembuhkan itu Petrus dan Yohanes, namun Petrus segera menyadari segala sanjungan dan pujian itu dipersembahkan kepada Tuhan. Petrus mengakui kalau orang ini sembuh bukan karena aku, namun karena Yesus yang telah engkau salibkan. Kuasa di dalam nama Yesus itu yang menyembuhkan. Petrus tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Petrus tidak menjadi orang yang sombong, kalaupun dia mampu melakukan mujizat. Dia sadar bahwa segala kemuliaan dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam hidup manusia kadangkala Bapak Ibu Saudara kita lupa. Ketika kita menjadi aktivis, ketika kita menjadi pelayan pujian, ketika kita menjadi pemain musik yang hebat dan sebagainya, orang memberi sanjungan kepada kita, kadang kita lupa bahwa sanjungan itu harus kita persembahkan kepada Tuhan. Seperti Petrus dan Yohanes, dia katakan, bukan aku yang menyembuhkan, tetapi kuasa Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari ketika kita merindukan hidup kita dipulihkan, percayakan hidup kita sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, dan siaplah menjadi saksi Kristus supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yakin dan percaya hidup kita akan mengalami pemulihan. Tuhan memberkati. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan serta pemuji. Kita mau katakan kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan hanya Kau Tuhan. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku.
sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita percaya bahwa kuasa dalam nama Yesus, haleluya, mampu memulihkan hidup kita, mampu menyembuhkan sakit penyakit kita, mampu memulihkan keadaan kita. Mari kita percaya dalam nama Yesus dengan segenap hati kita. Mari kita percayakan hidup kita, siaplah menjadi saksi. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya Yesus, dengan segenap hati. Hanya Kau Tuhan penolongku. Bapak Ibu saudara, yakinlah Tuhanlah yang memperhatikan hidup kita. Tuhanlah yang akan menolong kehidupan kita. Tuhanlah yang akan memulihkan hidup kita. Apapun kondisi, apapun keadaan kita, mari kita percaya kepada janji kebenaran firman Tuhan. Tuhan sanggup melakukan. Haleluya. Glory. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara, saya undang semuanya bangkit berdiri dengan segenap hati. Kita katakan kepada Tuhan, haleluya Yesus, kuasa Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, haleluya, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat. Saya undang petugas perjamuan untuk mempersiapkan diri. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih. Amin. Terima kasih. Haleluya. 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 Ya Ramasiki pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Engkau yang sanggup dan siap memulihkan kehidupan kami. Glory, haleluya. Amin. Haleluya. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Tak pernah terlambat ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami pegang janji-Mu dengan teguh Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah terlambat memulihkan hidup kami, keadaan kami. Seburuk dan seberat apapun yang mungkin kami alami Tuhan, namun seketika itu juga kuasa-Mu sanggup memulihkan setiap persoalan kami. Kalau seketika itu Engkau sanggup
memulihkan orang lumpuh dapat berjalan. Kami yakin dan percaya Tuhan sanggup memulihkan setiap keadaan kami, ekonomi kami, keluarga kami, pekerjaan kami Tuhan, bahkan pelayanan kami. Kami yakin dan percaya ada kuasa besar dalam nama Yesus. Ketika kami mengalami kuasa itu Tuhan, biarlah kami juga mewartakan kuasa yang besar itu kepada dunia, agar dunia tahu dan percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan buat janji pemulihan dalam setiap hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Bersyukur Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan menikmati perjamuan kudus. Tuhan, di hadapan kami tersedia roti dan anggur. Tuhan sucikan roti dan anggur, roti sebagai lambang tubuh-Mu, anggur sebagai lambang darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Periksa dan koreksilah hati kami Tuhan, supaya tidak ada dosa yang terselip, untuk kami dilayakkan menikmati perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki persekutuan secara pribadi yang intim dengan Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat dan kami yang siap menikmati perjamuan kudus. Berkati para pelayan-pelayan perjamuan kudus dalam hidup, keluarga, pekerjaan dan pelayanannya. Agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami siap menikmati perjamuan kudus ini Tuhan dengan baik dan benar. Layakkan kami semua Tuhan untuk menikmatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Roti dan anggur akan dibagikan. Kita akan angkat satu pujian, Satu Dalam Roh-Mu. Satu dalam roh. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus. Ku siapkan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami
mari kita persiapkan perjamuan. Untuk sementara masker boleh dibuka. Jika semuanya sudah siap, mari kita berdoa, mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini adalah satu kesempatan yang luar biasa. Ketika kita menikmati perjamuan, rasakan ada pemulihan yang luar biasa daripada Tuhan. Ada mujizat yang dialirkan dalam hidup kita. Glory, haleluya. Mengucap syukur, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini di tangan kami tersedia roti dan anggur Tuhan, yang siap kami makan dan kami minum. Tengoklah setiap hati kami Tuhan, agar kami melakukan perjamuan kudus dengan baik dan benar, sehingga mendatangkan mujizat yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita tinggikan roti di atas kepala kita sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu saudara yakin dan percaya bahwa roti yang kita pegang adalah lambang tubuh Tuhan yang terpecah di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita? Maka mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tubuhmu telah menyatu dengan tubuh kami yang fana. Tubuh kami yang fana, yang penuh kelemahan ini biarlah memperoleh kekuatan yang baru dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat waktu dan kesempatan pagi hari ini, haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita tinggikan cawan di atas kepala kita sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu saudara yakin dan percaya bahwa anggur yang kita pegang adalah lambang darah Tuhan yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Haleluya. Naikkan ucapan syukurmu, penyembahanmu kepada Tuhan. Mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang luar biasa. Oh, haleluya. Ya ramarasiki ratakarara. Katakan darahnya amat kuasa. Ya lalalala sikirara. Kuria lalala sikir. Haleluya. 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 Glory, haleluya. Mati bagi kami, Kau sudah mati bagi kami. Kau tersiksa, Kau terhina, Kau tergantung di atas kayu salib. Oleh karena kasih-Mu kepada kami, terima kasih Yesusku. Sungguh ajaib, sungguh ajaib, sungguh heran. Kuasa-Mu sungguh ajaib, nama-Mu sungguh ajaib, kasih-Mu.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tunggu nyata kuasa darah, kuasa darah, kuasa darah boleh sucikan kuasa dari dosa. Kuasamu sudah melayakkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah. Darahnya tebus. Sekali lagi katakan darahnya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh menikmati perjamuan kudus yang luar biasa. Kami yakin dan percaya ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ada pemulihan, ada kesembuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersatu hati memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Ibu Yulia Tuhan yang sedang mengalami kelemahan dalam fisiknya. Kami yakin dan percaya dalam nama Yesus ada kuasa pemulihan, kesembuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, biar nama Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, waktu selanjutnya kami kembalikan. Dari kasih-Mu lewat lembah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Silakan Bapak memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersama-Mu Bapa. Tuhan tenang bersama-Mu Bapa. Tuhan tenang bersama-Mu Bapa. Akhir dari ibadah ini ya Tuhan, kami akan mengakhirinya dan kami akan tinggalkan tempat ini. Hamba berdoa untuk setiap jam-jam ibadah di tempat ini, Tuhan memberkati. Untuk setiap sidang jemaat, pembela sidang, para pelayan Tuhan diberkati.
Berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala Yuliawati. Tuhan, Kau akan menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah kami melihat kuasa dan campur tangan Tuhan, mujizat yang luar biasa, nyata dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga benar-benar nama Tuhan dimasyhurkan dan diagungkan. Berkati setiap program dan seluruh rencana kegiatan, juga menjelang Natal tahun ini Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada berkat-berkat surgawi. Kiranya Allah menghadapkan wajahnya kepada engkau dan menyinari engkau dengan kasih-Nya. Terimalah berkat rahmat dari Allah, kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha datang kedua kali. Diberkatilah hidup rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kepada waktu masuk dan diberkatilah kepada waktu keluar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.